Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Aku lanjutkan kembali cerita proses Samaras Hus atau rumah penuh cerita kali ini ya, dengan mengenalkan sekilas tiap ruangan yang bisa dibilang tampilannya sangat beda sekali. Bukan rumah cantik yang mungkin saja jadi impian banyak orang, tapi bagiku dan suami sudah lebih daripada apa yang kami bayangkan. Dan saat ini kita masih melanjutkan proses pengerjaan untuk dapur, wastafel, dan juga bagian dapur yang menurut kita penting. Dikerjakan dengan santai, dengan budget yang ada, dengan kesempatan yang dipunya, serta sesuai dengan keinginan kita. Jika diingat-ingat lagi, rumah kami ini adalah rumah yang tidak dikerjakan bersama arsitek. Tetapi kami mencoba membangun rumah impian kami dengan biaya yang sangat minimalis. Pengetahuan terbatas, namun kami diberikan kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman dan juga kerabat yang ahli dalam bidang ini. Alhamdulillah mereka support dan mengerti apa yang aku dan suami inginkan, walaupun terbentur di budget yang sangat terbatas, seringkali malah. Dan seperti yang kalian ketahui, suamiku adalah tukang utama dalam pembangunan Samaras Hus. Tapi hal-hal kecil seperti ini tidak menyurutkan niat dan keinginan kami untuk terus maju, walaupun terbentur sana sini untuk proses pembangunannya. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui lebih lagi tentang Samaras Hus, kalian bisa mampir juga loh di Instagramnya Samaras Hus. Kami ceritakan lebih rinci apa saja yang kami lakukan, dari mana saja kami memulai, apa saja yang kami persiapkan, budgeting dana yang berapa dibutuhkan. Di situ kami sudah rincikan dan juga kalian bisa lihat di video sebelum-sebelumnya ya. Proses kali ini sangat membuat hati, pikiran dan juga badan bergejolak, karena di dalam hati dan badannya udah lelah, sebenarnya hati itu sangat banget pingin segera pindah teman-teman. Dan udah pasti dengan pikirannya juga lebih parah ruwetnya karena memikirkan angka-angka serta kesempatan dan juga kesehatan yang sangat beradu dan diuji sekali. Karena memang semuanya low budget dan dikerjakan sendiri, mulai dari pekerjaan tahap awal, struktur pondasi, pemasangan dinding, pengerjaan kusen, pintu dan jendela, memasang rangka atap, kelistrikan dan juga kelengkapan lainnya, finishing yang bahkan juga belum rampung sempurna sampai saat ini. Belum lagi ditambah dengan pembelian eksterior, interior dan juga pembersihan lainnya nanti. Lelah banget, tapi ini menyenangkan sekali teman-teman. Ya, walaupun prosesnya dicicil pengerjaannya ketika suami pulang bekerja, ketika beliau libur, dan ketika kita bisa mengerjakannya langsung kapanpun yang kita mau. Sebagian orang berpikir kami ngotot sekali mengejar hunian ini. Namun dalam keterbatasan dana yang kami punya banyak kesempatan dalam mengerjakannya. Tidak salah bukan? Jika kami melakukan hal ini, mencicil bukan berarti buruk, melakukan pelan-pelan bukan berarti lemah, dan mengerjakan berproses bukan berarti bodoh dan pantas dipandang sebelah mata. Karena jujur, kami pun pasti mengukur diri untuk mengambil keputusan ini. Hanya saja berbeda di durasi waktu dan hasil yang kami terima. 2 bulan bagi orang lain bisa menjadi 2 tahun bagi kami. Tapi alhamdulillah kami bersyukur dan sangat bersyukur dalam hal ini bisa merasakan habis-habisan seperti yang orang lain sering sebut-sebut dalam proses pembangunan rumah. Walaupun bagi kami proses begini itu sangat melelahkan dan lama, mungkin saja bagi orang lain ini bisa jadi motivasi dan juga semangat bagi mereka yang mempunyai budget terbatas seperti kami.
Bukan jarang kami merasa kelelahan dalam prosesnya. Bahkan mungkin setiap hari selalu jadi momok, namun bisa juga jadi semangat bagi kami pribadi. Kata orang sih, kalau belum capek berarti belum berjuang. Yang namanya berjuang pasti capek dan melelahkan. Tinggal kita pastikan aja lelah yang bagaimana saat ini kita rasakan. Jika lelahmu membuatmu bahagia, maka lanjutkan teman-teman. Tapi jika sebaliknya lelahmu membuat menderita, maka hentikan. Tapi juga nih gak ada salahnya kalau kita bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, barulah kita bersenang-senang kemudian, bukan? Kalau terlalu lama berhenti juga gak baik dalam proses ini. Jadi ya lebih dirasa-rasa lah. Salah satu hal yang ingin kami rasakan saat ini adalah menyambut Ramadan di Samarashus bersama keluarga kecil kami. Setelah akhirnya 9 tahun aku menemani mama, dikarenakan adikku juga tidak di kota yang sama, sehingga tak ada alasan bagiku meninggalkan mama sendirian. Tinggalkan aja dia, nanti ayah pergi sholat. 1 minggu sebelum pindah, kami masih berupaya semangat walaupun pada akhirnya ujian datang lagi tanpa dinanti. Semua kelistrikan kami harus dipasang ulang karena rumah kami ini berhasil digondol maling, dan mungkin saja Allah ingin melihat kesiapan serta semangat kami untuk rumah ini. Walau begitu, kami akhirnya tetap memutuskan pindah dan menerima serta berdamai lagi dengan hati, pikiran, dan badan untuk hal ini. Tepat di akhir bulan jelang Ramadan 2022 ini, yaitu di tanggal 30 Maret, kami resmi menempati rumah penuh cerita ini. Haru dan ada rasa bahagia yang tak terkira dalam hati yang tidak bisa kami ungkapkan pastinya. Kami begitu haru dan tak bisa berkata apa-apa dalam hal ini. Semua rasa campur aduk dan menyatu dalam satu suasana, yaitu syahdu. Aku pribadi sebagai anak perempuan tertua, begitu menikah hingga punya anak, dan ketiga anakku pun lahir di rumah mama, di rumah masa kecilku ini. Di rumah kedua orang tuaku ini, aku dan suami tidak pernah merasa menjadi orang lain. Ibuku menerima aku, suami, dan anak-anak tanpa menyudutkan hal apapun. Selama proses inilah kami menunda pengerjaan Samarashus. 9 tahun lamanya aku tinggal bersama ibuku, dan 9 tahun pula proses rumah penuh cerita ini tertunda. Jika aku ingat kembali, perasaan bahagiaku pun bercampur dengan sedihku saat ini. Harus meninggalkan rumah mama untuk berpindah ke rumah kami sendiri. Alhamdulillah, tapi tidak mudah juga untuk memikirkan kesendirian ibuku di sana. Namun bagaimanapun urusan dan rasa yang ada saat ini, aku dan suami harus juga sadar akan adanya anak-anak kami yang semakin bertumbuh kembang, memiliki kebutuhan sendiri, urusan sekolahnya yang juga bisa dibilang memakan waktu, pikiran, materi, serta tempat untuk mereka belajar mandiri. Dan Allah mungkin membukakan hati kami untuk memikirkan serta menyegerakan persoalan rumah impian ini agar cepat selesai, karena memang sudah waktunya aku mandiri dan berpisah dari mama. Dan akhirnya dalam belum selesainya Samarashus ini, aku tetap akan memperlihatkan kepada kalian tampak luar dan juga dalam rumah penuh cerita ini. Kalian jangan lupa pencet tombol like, komen, share, serta subscribe channel ini ya, supaya kami semakin semangat, dan tunggu updatean video-video kami setelah ini. Walaupun belum rampung, tapi aku ingin kalian tahu sampai di mana sih keseruan kami menempati rumah ini.
Dan selamat datang di rumah kami, Samaras House. Rumah penuh cerita yang insya Allah nyaman untuk keluarga kecil kami.